gue ngerasa bahwa pilihan hidup gue waktu itu, kalau aja gue tahu certain thing about success, on how you define success, ini bisa membantu orang. Karena sekarang kita kebanyakan kegalauan itu muncul karena ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun lu nonton video ini. Selamat datang kembali di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan hari ini gue kedatangan tamu yang sebetulnya teman tapi juga guru gue juga. Ada Rene Suhardono, penulis, entrepreneur juga iya, kemudian trainer iya, seorang coach. Masya Allah. Sekarang jadi komisaris utama di Ancol. Tapi gue di sini pengen ajak lu ngobrolin, kita bicara ngobrolin hidup kan ya. Jadi kita bukan bicara soal position or anything, tapi kita bicara soal pengen belajar dari your journey, perjalanan hidup lo. Dan always jangan lupa buat teman-teman lo semua yang haus inspirasi, haus perubahan yang lebih baik juga, jangan lupa untuk subscribe juga di video ini, share, like, comment, dan mudah-mudahan bisa membawa inspirasi buat yang lain, membawa manfaat buat yang lain, dan insya Allah jadi berkah juga. Amin, insya Allah. So, langsung aja kita ngobrol, men, ya, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lo memperkenalkan gue kayak gitu, jadi respon gue harus jadi kesannya kayak guru gitu kan ya. Tahu nggak sih kalau guru yang mana? Terus kan nonton Jackie Chan nggak zaman ya, dulu? Ya kan yang dia Drunken Master. Drunken Master kan. Terus ada salah satu gurunya yang ternyata orang jahat gitu kan. Terus yang dia pause gini, yang udah dipuji gitu, terus dia yang terus antara gerakan bibir sama dubbingnya kan beda-beda gitu kan. Gue seneng banget lo nonton kayak gitu. Lo pernah nonton gitu kan? Gue itu salah satu favorit gue dulu dari mulai Jackie Chan. Padahal ceritanya sama aja kan? Sama. Mau dibikin kayak gimana gitu-gitu melulu gitu kan. Tapi ya itu kan? yang pengen kita lihat emang gitu. Iya, emang. Makanya dikasih lihat yang kayak gimana gitu. Yang jahatnya mati gitu kan. Matinya tersiksa apa gitu kan. Terus makanya ada film-film Cina yang kalau kita epic moment tuh pas yang jahatnya udah gini, yang gitu kan, bener gak sih? Ya, gue seneng banget. Memori jadi kembali. Ini nggak tahu kenapa lo ngomong gitu, gue jadi inget tuh. Ya Allah. Ya beginilah kita ngobrol hidup. Drunken Master itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi kita harus ngobrol. Gue kasih tahu ya, milenial itu nggak tahu artinya hidup sebelum mereka menonton yang namanya Drunken Master Jackie Chan. Itu Jackie Chan yang betul-betul favorit gue sebetulnya setelah Jackie Chan yang dibanding Jackie Chan yang sekarang gitu ya, atau Rush Hour dan seterusnya. Oke, tapi Drunken Master dia masih ngebop gitu kan, rambutnya kan. Dia kan masih muda, nggak ada kerut gitu kan. Ya Allah. Kenapa gue keinget itu ya? Kita jadi gue mau kembali, tapi ini waktu kita terbatas loh, men. Gila loh. Akhirnya kita jadi ngobrol di hidupnya Jackie Chan. Nanti kita undang deh Jackie Chan, boleh lah. Gue juga mau pengen tahu perjalanan hidupnya. Gue juga kebawa, umurnya sama. Juga, karena gue juga suka gue juga suka Drunken Master. Apa? Mas Rene. Apa? So, gue pengen tanya-tanya sekarang, seriously gue pengen tahu, lu kan kalau di mata gue lu orang yang punya minat, punya kepedulian sama yang namanya people development in general lah ya, perkembangan pengembangan diri atau manusia secara umum. Masya Allah. Nah, awal mulanya lu punya ketertarikan dan sampai akhirnya juga punya kepedulian mengenai hal itu, boleh cerita nggak, men, awalnya? Kenapa peduli sama people development? Awal mulanya gitu, kalau kita flashback gitu. Waktu lagi nonton Jackie Chan. Karena Jackie Chan sebegitu pedulinya. Berguru ya, people development berguru. Susah banget sih ya. Ya iyalah. Aduh. Awalnya nggak kebetulan aja, gue tuh anak sendiri, nggak ada konteks dalam hidup gue. Hidup gue cuman gue sama orang tua gue. Udah itu aja. And I don't really care about other people. Gue baru tahu sekarang kata istri gue tuh selfish banget. Itu selfish gitu ya. Kalau nyokap istri gue lagi marah sama gue, gitu ya? Selfish gitu. Dan dia akan gini, dasar anak sendiri. Dan ekspresinya tuh harus gitu ya. Dan emang bener sih kalau dipikir, emang jadi anak sendiri tuh everything is, ya nggak ada pembanding. Everything is provided sebatas yang orang tua gue mampu, dan orang tua gue menurut gue provide well buat gue.
Jadi benar-benar kaget waktu masuk ke dunia nyata, bahwa ada orang-orang lain, bahwa ada siblings, bahwa ada sibling rivalry gitu ya, ada apa ya, di kantor tuh ada dengki, iri-irian gitu. And to me it was news. Kenapa? Karena hidup gue tuh benar-benar kekun gitu, kayak terlindungi gitu. Dan pada saat nyokap sama bokap memutuskan untuk berpisah, it was the moment dimana gue nyari jati diri, dan gue mendapati bahwa my life is not unique. A lot of people juga mengalami itu, dan itu bagian dari proses tumbuh kembang seseorang. Dan gue sangat tambah jatuh cinta sejak kerja sama one of my mentor, namanya Pak Pri Notowidikdo. I worked for him for totally 14 years. Headhunter waktu itu bisnisnya. I didn't even know what a headhunter was gitu ya. Gue berasal sebelumnya sempat kerja di banking, tapi gue terus migrasi ke sini. Gue ngelihat perjalanan orang, karena 14 years is a long time, dan tugas kami waktu itu cuma goda orang doang untuk pindah ke tempat lain. Simplifikasinya seperti itu. Tapi basically kita create intervention di dalam karir seseorang, dari tadinya cuman vertikal naik, menunggu waktu lo bisa diangkat, ini jadi bisa lo jump into another ship. Dan ada beberapa figur-figur yang sampai hari ini masih gue kenal dekat, yang instrumental dalam memberikan gue perspektif tentang hidup. Ada Pak Kuntoro, Mangku Subroto, ada Pak Budi Sadikin, ada Pak Ruli Safari. So these are people yang dimanapun mereka ditempatkan, mereka bikin organisasinya shine. Di samping diri mereka juga shine, dan semua titik tumpunya adalah people. Jadi dari sana kemudian gue benar-benar nekunin itu, dan makanya waktu akhirnya ada kesempatan untuk bikin siaran radio namanya Career Coach waktu itu di Hard Rock FM, apa yang awalnya jadi curiosity jadi kepedulian, akhirnya jadi karya gitu. Kenapa? Karena gue seneng banget ngelihat how people progress dari not necessarily zero hero ya, tapi gimana lo making choices in your life, dan pada akhirnya akan kemana gitu. Dan itu menarik banget gitu. Karena kalau dilihat dari time frame yang sempit, dia ambil nggak ya pekerjaan ini? Itu kan kayak very transactional, ruangnya kecil. Ya harusnya dia pindah, karena kan tawarannya lebih tinggi. Tapi seringkali orang-orang yang unik itu tidak pindah karena gaji, Li. Tapi mereka pindah untuk sesuatu hal yang mereka yakini, which is opportunity to grow themselves and to grow others. Dan dalam konteks seperti ini, gue melihat mereka jadi figur-figur yang berguna, berdampak positif, bukan aja buat perusahaan, tapi buat industri, bahkan buat republik. Kayak Pak Kuntoro, gue masih apa ya, masih remah-remah momogi banget waktu ketemu dia. Tapi pas ketemu dia, wow, ya kan, this is a guy yang kalau lu udah pernah ngobrol sama Pak Kuntoro belum? I recommend you to have an hour of discussion with him. I'll make an introduction, insyaallah. Itu menyenangkan sekali. Bukan menyenangkan gimana ya, you feel like you are somebody. Karena I think that's a trait of a great people development person, a great leader, those who can make others feel bigger than they actually are. They give hope gitu. Nggak cheesy, ya, tapi in a way yang bikin lo jadi ngerasa ya, I am born for something more meaningful than this. Dan menurut gue semua orang sama, cuman di titik mana mereka mendapatkan momen-momen itu, dan apakah mereka akan submit kepada momen-momen itu yang akan jadi penentu the defining moment in their life, and what are they going to do after that. Kurang lebih gitu sih. Jadi kecintaan gue nggak datang dengan sendiri, tapi dari satu proses panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan gue dan orang-orang di sekitar gue. Masya Allah. Lu sempat mengalami kayak mungkin kalau bahasa sekarang kegalauan, tapi dalam arti yang kegelisahan lah mengenai people development in general, atau bagaimana proses mungkin kaitannya juga pendidikan juga ya, karena ini kan nggak terpisahkan dengan pendidikan. Lu sendiri punya kegelisahan juga sih mengenai hal itu, apakah dipengaruhi? Always. Dan kalau dulu kan waktu masih SMA, the idea of success tuh sempit banget, bahwa sukses itu adalah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang kemarin ada lulusannya minta dibayar 8 juta itu, ya. Karena paman gue itu guru besar di Universitas Indonesia, bukan cuman any faculty, tapi fakultas ekonomi. Yang lain itu nggak
nggak ada nilainya, dan itu kayak seolah-olah terbentuk di kepala gue. So if you fail going to that, you will fail with your life. Dan I failed. Lu bukannya masuk? Gue diterima, tapi untuk jurusan yang lain, dan akhirnya gue nggak ambil. Baru kemudian gue ambil Perbanas, terus baru kemudian setelah Perbanas D3 lulus, gue banting setir untuk bisa masuk ke extension FEUI. Jadi itu is not a school that I need, tapi is a school that my ego need. Ya kan? Dan gue ngerasa bahwa pilihan hidup gue waktu itu, kalau aja gue tahu certain thing about success, on how you define success, ini bisa membantu orang. Karena sekarang kita kebanyakan kegalauan itu muncul karena ego yang defeat oleh sekeliling kita. Ketika why do you, I mean, I'm sure you know lah, education itu sekarang is a pursuit of prestige, bukan a pursuit of excellence, bukan a pursuit of curiosity, bukan, a pursuit of practice, a pursuit of prestige. Yang penting kerennya, yang penting apa, gengsinya dan kerennya gitu. Makanya kan kayak lembaga-lembaga kayak lembaga pendidikan di Amerika ya, terus mereka bahwa seolah-olah setelah selesai dari situ, you'll be somebody. Dan terus gue baca ada salah satu lulusan dari Yale itu salah satu, ini gue sempat baca di CNN, dan dia ngebambung jadi homeless sebelum akhirnya ditolong sama ada salah satu alma mater temennya. Dan pas gue lihat, iya ya, it has something to do with the kind of future you will have, tapi it doesn't absolutely define your future. Bahwa kalau lo udah dari Fakultas Ekonomi UI, hidup lo will be guaranteed, will be safe. No, it doesn't work like that. And lebih penting lagi is what you have to say, bukan what your surrounding have to say. Gitu. Gila, lo sukses banget. Kenapa? Karena lo lulusan dari Stanford atau lo lulusan dari Berkeley. Gitu. Kalau negara-negara Eropa yang nggak seperti itu, maksud gue maaf ya, ini bahasanya kontroversial ya, commoditizing education, itu kayak Belanda misalnya, lo atau Belgia, lo mau dari Universitas Groningen, dari Utrecht University, dia comparable. Cuman pertanyaannya, kebutuhannya lo butuh nggak sih untuk masuk ke situ, ya kan? Tapi kalau kita kan yang kita cari ya Oxford-nya yang dari Inggris gitu kan, yang kita cari ya Harvard-nya, yang kita cari apanya, dan berharap bahwa itu akan memberikan semua jawaban tentang hidup lo. Apparently it doesn't work that way. So the pursuit of prestige itu tadi mengantar gue pada satu realization bahwa I fed my ego too much, dan ujungnya memunculkan lebih banyak kegalauan lagi dalam hidup ini. Because you busy mencari ridhonya manusia lah. Gitu. Dan dalam konteks itu lu kayak minum air laut yang nggak akan membuat lo menjadi terasa kenyang, terasa penuh, malah butuh terus, lebih haus, dan menjadi addicted to it. Gitu. So I think galau, the first signal of galau is good. Tapi kalau kemudian insting lo adalah untuk to feed your ego, it become dangerous. Nah, kalau galau yang dalam konteks tadi keresahan atau kegelisahan, mungkin gue menggunakan istilah itu kali ya, kegelisahan atau keresahan yang mungkin konteksnya bukan ego, tapi mengenai kondisi di luar, dalam arti masyarakat gitu. Jadi bukan supaya gue bisa dapat sesuatu, tapi kayaknya gue perlu punya andil nih, jadi kegelisahan yang mengarah ke sana gitu. Nah, lu ada momen gak sih di mana lu, karena gue melihat lu sekarang orang yang punya kontribusi sangat besar di bidang ini, dan ya, insya Allah semakin besar terus gitu. Amin, ya. Amin, minta doa. Tapi kan ada titik momen di mana lu merasa I need to do something gitu. Yes, again, ternyata kalau gue coba menelisik perjalanan ke belakang itu, that feeling itu masih feeding the ego. Karena the feeling of usefulness to others, the savior syndrome, tau ya, bahwa gue adalah penyelamat, if not because of me, maka nggak akan ada buku Your Job is Not Your Career, if not because of me, there will be no one heard of career coach di Indonesia, kata passion dan segala macam. Dan waktu itu memang asal muasalnya adalah noble intent untuk mencoba membuat orang
punya kesadaran lebih bahwa yang namanya pekerjaan dan karir itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau lo tanya sekarang, gue stop untuk berusaha menjadi berguna, tapi lebih fokus untuk berusaha terus sadar aja gitu. Karena kebergunaan, sadar tuh apa ya, healing, aware, mindful, sadar bahwa you're human, you can reach as much as you are capable of. Ya, you can lo bisa berproses, tapi ujungnya penentunya adalah Allah. Kalau gue ngelihatnya seperti itu. So I'm more, apa bahasanya, realistic in terms of putting what I can change, what I cannot, and to focus on what I really want. Karena ternyata jawaban kebergunaan gue yang dari awal tuh gue ingin mengubah bagaimana dunia berpikir tentang culture, ingin mengubah bagaimana dunia berpikir soal work, reinvent work-life balance, atau reinvent the way we make a living, reinvent education. I stop doing that. Karena ujungnya hanya akan feeding my ego dan merasa bahwa gue lebih superior. Sampai satu titik di mana gue merasa lebih hebat daripada julukan career coach. Karena gue udah tumbuh lebih hebat daripada itu. I should be more. Sekarang gue malah senang dipanggil. Lu mau panggil gue apa aja boleh dah, gitu kan. Soal dibayar gitu ya, enggak sih. Tapi maksudnya kebergunaan itu akibat dari kesadaran. Kebergunaan itu, oke, menarik. Kebergunaan itu adalah akibat dari kesadaran. Iya, karena orang yang secara petani yang secara sadar menanam untuk benih-benih kebaikan padinya itu, gue yakin akan terasa lebih nikmat, ya, dan dia nggak akan merusak lingkungannya, dan dalam prosesnya dia menjadi hamba Allah yang paling tawadu, gitu. Ketimbang dia yang berusaha mengubah bagaimana industri pertanian itu dijalankan, gitu. I mean, kalau lo lihat ke sana gitu, you can change the world. But no one can change it forever. There will always be someone else to change it for you. Ya enggak? And not to your liking. Yeah. Benar nggak sih? Yeah. And in the end, it's all about whether you can accept this or not. Accept your limitation. Accept bahwa this is the domain of life that Allah has given you. Untuk ujungnya nanti hanya Dia yang Maha Adil yang akan ngejudge lo atas semua hal yang lo lakukan di muka bumi ini. Dan untuk itu, bahkan yang terbesit di hati pun udah diketahui. So might as well, mendingan gue mengakui aja semuanya sekarang on my hubris, kesombongan gue, gitu, dan seterusnya. Gitu sih. Ajaib ya. Menarik sih menurut gue. Ajaib, I don't know, ajaib atau enggak, it doesn't really matter juga sebetulnya ajaib atau enggak, tapi it's a journey, it's a process gitu. Indeed, it's a process. Di mata gue begitu. Nah, perjalanan lu men, sebetulnya gue ngeliat jadi bidang atau sektor yang mungkin bisa dibilang jadi salah satu fokus lah, mungkin bukan satu-satunya, tapi salah satu fokus lo itu dari saat dari dulu relatively the same area people development, but the way you do it, cara lo menjalaninya berevolusi juga. Gue melihat begitu kan. Nah, apa yang men-trigger, memicu terjadinya perubahan-perubahan cara lo menjalaninya itu? Pengabdian gue kepada akal dan nafsu gue sendiri, sampai pada satu titik di mana semua keburukan gue dibukakan bukan kepada siapapun kecuali ke istri gue.